Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Nurul Aziza dengan NIM akhir 095, beserta rekan saya, Dita Ningtyas dengan NIM akhir 113, akan mempresentasikan mengenai hasil proposal kami tentang proposal FGK dengan judul Penerapan Hipnoterapi Intelligence (HICE) sebagai metode rehabilitasi untuk meningkatkan kesembuhan pasien pecandu narkoba. Adapun latar belakang kami mengambil judul tersebut adalah sebagai berikut. Narkoba merupakan obat yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran dan dapat menimbulkan kecanduan apabila digunakan berulang kali. Penggunaan secara berulang kali tersebut akan berakibat pada penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Di Indonesia, penyalahgunaan narkoba sudah cukup tinggi, yang menyebabkan adanya dampak negatif. Dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba tersebut ada dampak fisik dan juga psikologis. Dari semua pengguna narkoba yang menyalahgunakannya, hanya 0,68% pasienlah yang mendapat rehabilitasi. Rehabilitasi adalah terapi untuk menghilangkan kecanduan dari narkoba itu sendiri. Bagaimana untuk pelaku penyalahgunaan yang lain? Mereka akan dimasukkan ke dalam lapas atau lembaga pemasyarakatan yang dapat menyebabkan lapas tersebut mengalami overkapasitas. Ketika overkapasitas itu terjadi, maka proses kesembuhan atau penyembuhan pada pasien penyalahgunaan atau pelaku penyalahgunaan narkoba akan mengalami sebuah kendala yang besar. Lalu salah satu cara untuk melakukan terapi yaitu adalah rehabilitasi. Rehabilitasi itu ada dua, yaitu ada rehabilitasi secara medis dan juga rehabilitasi secara sosial. Di mana rehabilitasi medis dapat dilakukan di rumah sakit dan rehabilitasi sosial dapat dilakukan di lembaga-lembaga sosial ataupun lembaga pemasyarakatan di lapas-lapas tertentu. Oke, untuk gagasan utama, berdasarkan permasalahan yang terjadi di latar belakang tersebut yang sudah saya sebutkan tadi, kami memiliki gagasan berupa aplikasi bernama Hypnotherapy Intelligence atau HICE. Aplikasi tersebut menggabungkan antara teknologi dan juga ilmu kesehatan, di mana teknologi yang berkembang seperti saat ini dengan sangat pesat dan cepatnya harus kita manfaatkan untuk membangun dan menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah tingginya pasien ataupun pelaku penyalahgunaan narkoba dan juga overkapasitas dari lapas itu sendiri. Dari aplikasi HICE atau hipnoterapi intelligence ini terdapat 6 bagian ataupun 5 bagian. Yang pertama ada pre-induction yang berisi tentang membangun relasi dengan aplikasi. Lalu ada induction, fokus pada arahan, pernapasan, dan gerakan. Lalu deepening, yaitu membawa pasien ke alam bawah sadar melalui visualisasi. Lalu ada suggestion terapi, yaitu memberikan sugesti positif melalui narasi video. Dan juga ada terminator, yaitu mengembalikan kesadaran pasien secara perlahan. Dari video yang akan kita tampilkan di HiC itu merupakan susunan dari videonya. Bagaimana gambaran akan video tersebut? Yang pertama itu tadi ada pre-induction, itu terlihat dari pengenalan aplikasi yang akan berdurasi 2 menit. Lalu yang kedua ada induction, itu akan digambarkan melalui arahan pernapasan ataupun gerakan, itu melalui video juga dengan durasi 3 menit. Lalu deepening akan digambarkan sebuah visualisasi tempat yang nyaman dan deep level test apabila diperlukan dengan durasi 10 menit. Lalu ada suggestion terapi yang akan digambarkan melalui video dengan pembawaan narasi positif yang akan dijelaskan pada skenario konten. Lalu ada termination, yaitu mengembalikan kesadaran pasien itu dengan cara mengembalikan kesadaran dengan menggunakan hitung mundur seperti 3, 2, 1. Nah, video-video yang akan berada atau yang akan dipakai di aplikasi HiC ini akan berbentuk video animasi. Kemudian yaitu bagian skenario konten. Berikut adalah alur dari pembuatan konten kami. Yang pertama yaitu pada video pembukaan dimulai dengan menampilkan data tentang penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Pada bagian ini akan menampilkan mengenai keprihatinan tentang kondisi tersebut sehingga dapat mengancam masa depan bangsa.
Berikutnya yaitu adalah menampilkan kondisi psikologis pasien pecandu narkoba yang sulit dikendalikan. Perilaku pasien yang sulit dikendalikan ini akan mengakibatkan kesusahan dalam melakukan rehabilitasi karena dapat menyakiti dari pihak psikiater dan lain-lainnya. Lalu kemudian adalah bagian solusi inovatif melalui aplikasi HiChat. Bagian ini berisi pengenalan aplikasi, yaitu dari cara penggunaan dan juga informasi-informasi yang terdapat dalam aplikasi tersebut. Kemudian pada akhir video akan menampilkan pasien sembuh, kembali berkumpul dengan keluarga, dan membawa kebahagiaan bagi masyarakat. Kemudian ada bagian metode pelaksanaan. Pada bagian ini terdapat dua bagian, yaitu yang pertama adalah pengambilan video yang dilakukan oleh semua anggota tim yang mempersiapkan kemudahan. Pertama yaitu mempersiapkan dari tempat dan waktu, kedua dari naskah, dan ketiga dari alat dan properti yang digunakan. Kemudian yaitu bagian editing video, di mana bagian ini akan berisi dari menggabungkan video-video yang sudah diambil, lalu mengisi bagian audio dan juga bagian finishing. Perlu diketahui bahwa pada PKM kami terdapat 3 keluaran, yaitu video, kemudian ada laporan akhir, dan juga ada media sosial, akun media sosial. Lalu ada anggaran. Berikut adalah anggaran-anggaran yang kami perlukan dan juga pelampirannya. Jadi sumber dana kami itu berasal dari dua, yaitu Belmawa dan juga perguruan tinggi yang jika dijumlahkan akan berjumlah 10 juta rupiah. Dan pembagiannya adalah 8 juta rupiah berasal dari Belmawa dan 2 juta rupiah berasal dari perguruan tinggi. Nah, berikut ini adalah kegiatan kami selama melakukan PKM ini. Nah, berikut adalah lampirannya, di mana Talita Inul Aziza, yaitu rekan saya, akan melakukan koordinasi tim untuk mematangkan ide PKM dan juga perencanaan PKM pada bulan pertama, lalu juga melakukan pembuatan laporan kemajuan pada bulan ketiga. Lalu saya sendiri di Tanitias akan bertanggung jawab dalam pembuatan proposal pada bulan pertama dan juga bertanggung jawab dalam pembuatan laporan akhir pada bulan keempat. Kemudian ada rekan kami lainnya yaitu Abid Ahmad Oktarian akan bertanggung jawab pada perancangan aplikasi pada bulan pertama dan kedua, lalu uji coba aplikasi pada bulan ketiga. Dan yang terakhir, rekan kami, Bagas Wicaksono Subekti, akan bertanggung jawab dalam pembuatan video animasi pada bulan kedua dan ketiga, dan juga pembuatan video konten, seperti editing dan lain-lain pada bulan kedua dan keempat. Dan kedua sampai keempat. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.